Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B dengan anggota Ajeng Dwi Selvina dengan NPM 089, Aulia Fidela Rimau dengan NPM 103, Kristiandi Sianturi dengan NPM 132, Rizka Rahmawati dengan NPM 495, Laki Febrian Putra Pratama dengan NPM 125, M. Agung Kurniawan dengan NPM 113. Materi yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif, struktur kalimat efektif, unsur-unsur kalimat efektif, dan perbandingan kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Materi pertama yaitu pengertian kalimat efektif akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kristiandi Sianturi. Perkenalkan, saya Kristiandi Sianturi dengan NPM 21120111132. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Sebelum kita memahami apa itu kalimat efektif, alangkah baiknya kita mengerti apa itu kalimat dan efektif. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif. Tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Dari kata tersebut, efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Namun, dalam pengertian umum lainnya, efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi, sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Yang dimaksud dengan kaidah yang berlaku yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Rahayu berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menimbulkan daya hayal pada pembaca, minimal mendekati apa yang dipikirkan penulis. Yang kedua, Suparno dan Yunus berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu, sehingga gagasan yang dimaksud oleh penutur. Yang ketiga, Widjono berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia Fidela Rimau. Perkenalkan, nama saya Aulia Fidela Rimau dengan NPM 21520111103. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus memuat unsur kalimat dengan lengkap, tepat, dan sistematis. Unsur tersebut antara lain terdapat subjek, predikat, objek, atau keterangan. Paling tidak, dalam suatu kalimat efektif terdapat subjek dan predikat. Jika suatu kalimat tidak memuat unsur subjek dan predikat, maka kalimat tersebut bukanlah kalimat efektif.
Kedua, menerapkan tata aturan ejaan yang berlaku dan kaidah kebahasaan yang baku. Penulisan kalimat efektif harus mengacu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Contohnya, Dinda membeli obat ke apotek. Jika mengacu pada PUEBI, kalimat tersebut termasuk kalimat efektif karena kata apotek sesuai dengan ejaan yang benar. Ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis. Kelima, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Keenam, menggunakan variasi struktur kalimat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Agung Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Kurniawan dengan NPM 21120111113. Saya akan menjelaskan materi mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, ketatabahasaan. Yang dimaksud ketatabahasaan adalah tepat dalam pemilihan ide pokok atau gagasan pada suatu kalimat sesuai dengan aturan tata bahasa Indonesia. Simak contoh sebagai berikut. Kalimat pertama, Agung menyeberangi nenek itu dengan menggunakan rakit. Kalimat kedua, Agung menyeberangkan sungai. Apakah kalimat tersebut efektif? Tentu tidak. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Kalimat pertama, Agung menyeberangkan nenek itu dengan menggunakan rakit. Kalimat kedua, Agung menyeberangi sungai. Akhiran i digunakan apabila objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan nenek adalah objek, dan dia bergerak menyeberang dari sisi sungai yang satu ke sungai lainnya. Pada kalimat yang memiliki kata kerja berakhiran i, objek kalimatnya tidak bergerak atau diam di tempatnya. Pada contoh di atas, sungai merupakan objek, dan dia tidak bergerak. Yang bergerak menyeberang adalah subjek. Kedua, kesatuan gagasan atau kesepadanan. Kesatuan gagasan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesatuan dalam kalimat bisa berupa subjek dan predikat jelas. Tidak terdapat subjek ganda, predikat tidak didahului dengan kata yang dan sebagainya. Simak contohnya sebagai berikut. Bagi semua anggota kelompok 12 harus memakai baju merah. Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di, dalam, bagai, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Semua anggota kelompok 12 harus memakai baju merah. Ketiga, kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Namun kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Simak contohnya sebagai berikut. Kita harus rajin belajar agar supaya lulus ujian nasional. Kalimat tersebut tidak hemat kata-kata. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Kita harus rajin belajar agar lulus ujian nasional. Keempat, keparalelan atau kesejajaran. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, maka unsur lain juga menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Sebagai contoh, apabila bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk-bentuk selanjutnya juga harus kata kerja. Begitu pula seharusnya untuk kata lain. Simak contohnya sebagai berikut. Agung menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yakni imbuhan me, sedangkan yang satu menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Agung menolong anak itu dengan memapahnya
ke pinggir jalan. Yang kelima, kecermatan atau ketepatan. Yang dimaksud dengan kecermatan dalam kalimat efektif adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu, membentuk suatu pengertian yang bulat dan pasti. Simak contohnya sebagai berikut. Dialah istri Pak Camat yang baru. Kalimat itu mempunyai penafsiran ganda, yakni siapakah yang baru? Apakah Pak Camat itu yang baru menikah atau baru dilantik sebagai camat? Untuk menghindari penafsiran ganda itu, perlu digunakan tanda penghubung. Seperti pada perbaikan kalimatnya adalah sebagai berikut. Dialah istri, tanda penghubung Pak Camat yang baru. Bila yang baru adalah istrinya. Atau dialah istri Pak Camat, tanda penghubung yang baru. Bila yang baru adalah jabatan camatnya. Yang keenam, kepaduan atau korensi. Yang dimaksud kepaduan dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik yang jelas antara struktur dan unsur-unsur sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami. Ciri-ciri kalimat yang padu adalah kalimat yang tidak perlu menyipsikan sebuah kata antara predikat kata kerja, transitif, dan objek penderita. Contohnya adalah sebagai berikut. Mahasiswa harus menyadari akan pentingnya Sumpah Pemuda. Kata akan pada kalimat tidak diperlukan, karena kata kerja transitif menyadari harus diikuti secara langsung oleh objek penderita. Pentingnya Sumpah Pemuda. Perbaikan kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Mahasiswa harus menyadari pentingnya Sumpah Pemuda. Yang ketujuh, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam suatu kalimat yang berisi gagasan sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh akal dan penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku Indonesia. Simak contoh kalimat sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita teruskan acara ini. Pada kalimat tersebut, apakah waktu dapat dipersingkat? Tentu kalimat tersebut tidak logis. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Sekian materi mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lucky Febrian. Perkenalkan, nama saya Lucky Febrian Putra Pratama dengan NPM 21120111125. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur kalimat efektif. Seperti yang kita ketahui, struktur-struktur kalimat efektif ada 3. Yang pertama yaitu struktur kalimat umum. Di dalam struktur kalimat umum terdapat 2 unsur, yaitu unsur wajib dan unsur tawajib atau sering disebut unsur manasuka. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat. Sedangkan unsur tawajib atau unsur manasuka adalah unsur yang boleh ada dan boleh tidak. Yang kedua, yaitu struktur kalimat paralel. Perhatikan contoh berikut. Penyakit kanker adalah salah satu segi usia yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahannya dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Dalam kalimat di atas, ide yang sederajat adalah kata mengerikan dan berbahaya. Oleh karena itu, bentuk yang dipakai untuk kata-kata sederajat dalam kalimat di atas harus sama atau paralel. Sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat seperti di bawah ini, yaitu penyakit kanker adalah salah satu segi usia yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahannya dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Di dalam struktur kalimat paralel terdapat 3 kesejajaran, yaitu pertama,
Kesejajaran bentuk. Contoh ketidaksejajaran bentuk yaitu lokasi wisata telah dipilih tetapi orang tua belum menyetujuinya, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat di bawah ini, yaitu loka wisata telah dipilih, tetapi loka wisata itu belum disetujui orang tua. 2. Kesejajaran makna. Contoh ketidaksejajaran makna yaitu kakak memetiki setangkai ranting. Kata memetiki berarti aktivitas berulang-ulang atau bukan pada setangkai ranting. Oleh karena itu, perbaikan kalimat yang dapat dilakukan dengan mengubah predikat menjadi memetik atau menghilangkan satuan setangkainya pada objek agar menjadi kakak memetik setangkai ranting. Dan terakhir yaitu ada kesejajaran dalam perincian pilihan. Contoh sebagai berikut, yaitu pemasangan antena TV akan menyebabkan A. Meningkatkan pengeluaran, B. Memudahkan mencari informasi, C. Menjernihkan gambar TV. Pada contoh di atas, jawaban yang diharapkan adalah A. Tetapi kalimat pemasangan antena TV akan menyebabkan meningkatkan pengeluaran, bukanlah kalimat yang baik. Pilihan B dan C justru lebih baik susunan kalimatnya. Oleh karena itu, soal tersebut dapat diubah sebagai berikut. Pemasangan antena TV akan menyebabkan A. Pengeluaran, B. Kemudahan, dan C. Kelancaran. Yang ketiga yaitu struktur kalimat periodik. Yang dimaksud struktur kalimat periodik dalam kalimat efektif adalah memberikan unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembicara terhadap pendengarnya. Misalnya, hari ini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditinjau oleh Presiden. Hari ini menunjukkan keterangan waktu, yang artinya kalimat periodik dimulai dari unsur tambahan terlebih dahulu, setelah itu kalimat umum mengikuti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizka Rahmawati. Perkenalkan, saya Rizka Rahmawati dengan NPM 21120111495. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Predikat, yaitu bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Objek, yaitu bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Keterangan, yaitu kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, dalam kalimat efektif, perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ajeng Dwi Selvina. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Selvina, NPM 2112011089. Saya akan membahas materi terkait perbandingan kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, suatu saat langit bumi beserta seluruh isinya pasti akan musnah. Kalimat di atas tidak efektif karena penggunaan kata langit, bumi, beserta seluruh isinya yang seharusnya diganti dengan kata alam semesta. Alam semesta berarti isi dari seluruh yang ada di bumi, termasuk langit dan bumi. Contoh kalimat yang efektif adalah suatu saat alam semesta akan musnah. Yang kedua, beberapa orang melarikan diri. Kalimat di atas tidak efektif karena menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak, yaitu pada kata orang-orang. Seharusnya kalimat yang efektif
beberapa orang melarikan diri. Yang ketiga, semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Ketidakefektifan kalimat di atas disebabkan oleh dalam penggunaan kata tahu. Kata tahu merupakan kata yang digunakan untuk makanan, sedangkan kalimat di atas bermaksud memberikan suatu informasi yang seharusnya menggunakan kata tahu, yang berarti mengerti dengan apa yang dibicarakan. Kalimat yang efektif yaitu, semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi tadi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.